Halo guys, ketemu lagi dengan gua yang Jenny. Di video kali ini kita nonton MPL antara RRQ vs BTR match pertama. Ini dia Finch Boys Link. Yang penting linknya farming, turtle pertama nggak perlu hadir. Dan nanti kita tunggu apakah kedua jungler ini mampu untuk bisa farming dengan bebas. Agar adu mekanik kita tonton kembali. Oke, akan seperti apa hasilnya ya. Di belakang kita coba lihat Kingdom udah ready. Sana 3 troopers udah ready. Kayak bakal bergetar nih Piala Arena saat lagi nih. Jadi, untuk memulai malam hari ini, kita mau tes dulu semangatnya nih ya. Kingdom, are you ready? 3 troopers, are you ready? Piala Arena, mana suaranya? Wow, ini full house ya. Full house lagi ya malam ini ya. Lagi mantap ya. Solid banget dari Bigetron ataupun dari RRQ, para pendukung yang selalu ada. Sementara lihat, match up antara Warwan di awal tuh bisa galak loh. Hati-hati. Bahkan gak dikasih loh 1 minion pun. Lihat toynya. Gak dapetin minion pertama tapi kayaknya masih fine. Cuma setidaknya ada kesempatan buat Eman bisa membuka secara langsung loh dari weakness point-nya. Kenapa? Karena tidak Purify yang dibawa. Itu mungkin yang jadi ini ya pertimbangan juga Oke, ya. masih Ya, farming mungkin tipis-tipis dari dulu. efek-efek yang berbahaya dari Blue mungkin. Apalagi sudah ada Gatot Kaca, EOG. Takutnya dia habis ke dash, habis Chrono Dash nggak punya escape plan apa-apa lagi. Sekarang kalau dari segi pemilihan emblem tadi ada Uri Yourself Together, one-one seperti biasa. Ada gangguan kan Demorero ditembak dengan cara sedekat itu tapi belum level 4 harus balik dulu menuju ke areanya. Lincah banget dari Setsujin juga nggak gampang untuk ketangkap. Oke, Eman harus pulang. Kenapa? Karena sudah ada damage yang cukup besar yang tepat berada di sebelahnya. Mau dibantuin ya biar nge-freeze di bagian top lane. Sehingga minion equilibriumnya nggak bakal seimbang di sana. Mau nggak mau Toy akan mendapatkan keuntungan karena minionnya akan membuka map dari RRQ. Mau nggak mau Eman harus maju ke depan menerima damage yang lebih banyak. Oh, Mungkin akan ada bantu. Kita lihat ada satu lagi weakness point hampir terbuka. Tapi Linknya kembali lagi balik ke area atas. Balik lagi patroli aja. Ketika light muncul, langsung di situ Setsujin sadar, oke, ini udah bukan saatnya untuk maju, mundur. Pemahaman dan juga insting terhadap dari laning masing-masing gitu ya. Si Cijinya bak dulu. Kayak mereka nggak mau nyanyain kesempatan kalau Hitopnya misalkan emang bisa gengking ya udah mencoba digas. Tapi ingat, mengiring belum barang di level bayaran. yang keempat dia punya spread jadi semakin sulit untuk bisa ditangkap Berarti atas dan malah 4 semakin orang. mudah untuk mengaktifkan ultimate dari glue-nya sekarang. Tapi kalau ngelihat dari setup, kayaknya karena kedua-duanya assassin ya. Nggak bakal buru-buru, bahkan besok win. Oke, di tempat yang lain mati lah. pergerakan defense zone tadi Aduh. sudah terlihat. Namun Neman sepertinya masih tetap ingin melindungi dari area yang dia punya. Namun di komis sudah TP Blade ternyata, tapi di sisi lain lihat Turtle langsung Wah. di setup juga oleh Bigetron. Cijinya Wah, nggak ini mau. lain mau tidak mau memang harus sudah menemani karet dari Eman. Namun dari Turtle-nya menjadi milik dari Anavel tanpa ada gangguan yang begitu berarti karena Eman dari nggak tadi mau. udah mendapatkan ancaman secara terus-menerus. Pasti ya, karena dapetin informasi Finch Voice digunakan di bagian top lane, jadi mau nggak mau Bigetron harus mencari Tapi kalau trade-nya. Setsujin tuh Turtle kalau emang didapatkan, pakai sharing assassin gold sih masih bisa diamankan tak juga oleh Eman. kurang Tinggal next step perlu apa nih? bagi dia Maka sih. Ravel akan mencari ganking di 2 menit awal. Tapi bagi tim sih seharusnya sih perlu banget. Dapetin gold dari Counter. Last prediction 2 berbanding 4 tampaknya. 4 suara untuk 2 suara untuk Bigetron dan 4 suara untuk RRQ. Kenapa tuh ngadep sini tuh? Pak Ulung deket, ntar saya tungguin pulang ya. Iya. Kita kasih tahu kok. Ya kalau Mirkotron gak usah ditanya ya. Ngadep 2-0. ngadep belakang lu. Ya tapi balik lagi sih untuk sekarang karena temponya terlalu mungkin safe ya dibilang. Apalagi assassin versus assassin sama-sama saling menunggu. Cuma perbedaannya kayaknya Setsujin lebih berani nih untuk melakukan invade pelan-pelan untuk mencari satu kemungkinan ya agar dia bisa mengungguli dari segi gold, dari segi level juga. Level Karena kalah balik 2 lagi, sih Jin. kerugian di Turtle tadi tidak ditukarkan dengan poin kill apapun. Tapi nggak ada juga dari pas mau masuk ke jungle, Revolution Marvel dapetin gold ya. Tarlium udah jadi, lumayan cepet loh. Untuk Joy, ya karena memang kita tahu juga Joy, kami kita kan emang lumayan dahsyat ya. Lumayan cepet ya. Jadi ya, Moreno juga seperti biasa ya, glowing one. Semuanya magic, 1v1 di bottom lane. Ini masih belum terlalu cepat. Tapi balik lagi sih, sama-sama main safe. Gak mau ada assassin yang terpick off di early game. Malah takutnya jadi berbahaya. Oke, dan Top lane. itu dia. Ada satu lagi. Eman solo kill dengan crossbow tank yang memang sudah aktif. itu dia.
Karena nggak Purify ya, nggak bisa ngelepas dari weakness-nya. Iya, dari weakness-nya nggak bisa dilepasin gitu loh. One-one dilepasin pakai Purif. Bete. Itu ya makanya. Bete banget. Sebenarnya bisa pakai flicker bisa nge-outrange juga, tapi tadi sayangnya itu terlalu nempel. Ya, dan zaman force-nya juga di tengah-tengah tepat ya. Yap, dan di depannya berbeda. Ada sebuah pertempuran kembali, di mana Moreno hanya melihat dari kejauhan dan sambil menerima dan juga menghantarkan damage, tapi Sutsujin melihat Anjir, Annabelle anakku. sendirian, perbedaan Aduh. 2 level. Sutsujin harus mundur kembali dan juga memikirkan ulang bagaimana strateginya. Hanya saja coba lihat Luke sendirian di area terdepan. Luke yang benar-benar mengacak-acak dan juga mengganggu bagaimana area defense yang dimiliki oleh pemain dari Araki, dan mereka semua melakukan sebuah serangan begitu mengerikan. Dan sekarang Luke yang pun menghilang, tapi Jairatnya pun menjadi korban, dan di tempat yang berbeda Idok menyusul rekan-rekannya. Wow, 2 poin kill yang didapatkan tadi, satu pertukaran aja terhadap Luke. Retribution memang digunakan, tapi sepertinya saat apa kata dilakukan oleh Bigetron? Balik lagi ya, kan ada Kimi early game-nya jadi lebih hidup. Kayak mereka punya DPS yang pasti di mid game dan early game-nya. Karena balik lagi di sini Kimi bisa mengganggu dengan Starling Beam, dia memberikan efek Immobilize. Dan tentunya kehadiran dari Moreno Annabelle di early game. Magic itu pasti lebih diuntungkan dibandingkan dengan physical damage. Wow, 2000 level kedua Gikan yang didapetin. Objektif yang dahsyat banget sebenarnya untuk Bigetron. 2000 gold di awal loh ini. Pelan tapi mematikan loh, serius. Nah ini nih, impact dari dulu yang sekarang itu. Iya, spread-spreadnya kayak lebih gampang loh. Ya, dia bisa lebih nahan-nahan juga di depan dengan lumayan enak sebetulnya. Dan kalau untuk ultimate cooldown masih sama juga. Kalau misalkan dapat itu dia bisa lagi. Ya. Tapi kalau misalkan enggak, cooldownnya lumayan lama tuh. Oke, di depan yang lain, nah ini dia. Crossbow tank hanya tinggal diaktifkan, tapi sepertinya terlalu dalam tadi dan juga terlalu banyak SP yang masih tersisa dalam tubuh dari Toy. Di tempat yang lain ada pergerakan di mana daerahnya menjadi orang terdepan. Namun Moreno dengan DPS yang dia miliki siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Agak belok ke kiri, tapi Moreno masih setia untuk bisa menghantarkan damage-nya terus menerus. Dan di tempat yang berbeda, belum terbuka. Bro Cahyo sekarang yang menjadi korban. Itu dia. Ini jurus Kimi tap-tap ya. Dia langsung mengarahkan dari auto kemanapun musuh yang bergerak. Yang tidak langsung diarahin, tapi waduh, kenapa ya? Oke, ada Tempest of Blade, udah langsung dikeluarkan. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan, tapi perbedaan level di sini jauh banget loh, 3 level. Iya, dan ini masih menit yang ke-6, dapetin level 12 dari Annabelle. Bahkan dari segi goldnya 1.200 bahkan buat sekarang. Antar jungler, Holy Crystal kayaknya bakal didapatkan dengan mudah. Ini Joy-nya benar-benar early banget jadinya. Jadi untungan dari 2 turtle, bahkan bisa perfect turtle, malah menjadi kerugian bagi RRQ karena mereka nggak fokus objektif. Oke, itu dia, 1 terbuka, tersisa 1 di belakang. Agak sulit dikejar yang paling bagian belakang itu. Iya, tapi udah ada pencurian di purple buff. Oke, terambil Prof. Ya, kayaknya bakal direlakan aja ya dibandingkan dengan melakukan team fight secara paksa dalam keadaan 2000 gold seperti ini. Dan Annabelle-nya Holy Crystal. Dan itu dia Moreno dengan concentrated energy item yang kedua setelah glowing one. Kemarin kita udah sempat bahas ini. Kalau misalkan concentrated energy benar-benar sangat cocok. Itu dia crossbow tank yang kembali diaktifkan. Tapi ternyata ada sebuah aksi penangkapan dan Neman. Gansa Cloud Spear yang memang benar-benar on point tadi. Dan juga Light harus masuk lagi ke dalam area pertahanan yang mereka punya. Itu dia kan. Turtle. Oke, di tempatnya berbeda Annabelle sendirian tanpa ada gangguan begitu free karena sudah diusir cukup jauh dari area tersebut. Wah, ini team fight-nya di atas, di bawah, semua lini punya pertempurannya masing-masing loh. Iya, dan mungkin dari segi jumlah ya, RRQ lebih memprioritaskan ruang untuk Toy. Dikit banget, Annabelle di sini neken banget loh mainnya. Ya, itu dia mengorbankan Sutsujin tapi anyway. Jadi walaupun tidak mendapatkan turtle, setidaknya Annabelle ya kali ini Oke, menghentikan. dan mereka sepertinya punya strategi yang berbeda tapi inner turret di bagian bawah tetap dihancurkan. Dengan informasi tambahan tidak ada Tempest of Blade. Ini juga menjadi informasi yang cukup serius sebenarnya. Ya bisa kita asumsikan link dari Sutsujin akan farming terlebih dahulu dan sisi lain itu bisa digempur oleh Bigetron. Yang landing jauh di bawah ya. Ini emang bakal dibiarkan begitu saja. Mereka ingin memilih tim fight berempat. Look yang ngeganggu banget, annoying banget hero ini Prof. Dan sekarang mereka berhasil untuk bisa mendapatkan hidup tapi flicker. Hanya saja implosion. Tapi ditabrakin lagi dengan Bro Cahyo dan masih gagal bisa melakukan Luke. Namun sekarang ada sebuah serangan balik yang dilakukan Eman. Mencoba untuk bisa mendapatkan. Dimana untuk sekarang dari Tyrant-nya siap untuk ditembak dengan crossbow tank tapi masih ditahan pula oleh Eman. Satu ditukar 2 kali ini. Keuntungan masih dipegang untuk RRQ. Tapi kalau gold keseluruhan Bigetron ini masih cukup kokoh. Wah, untungnya Dairan dan juga tadi Wah, tower hampir Tempest of Blade. Namun sekarang dengan ada Toy, zaman Force dibuka. Oh my god, Annabelle
Dia sadar situ ada Setsujin dan sakit banget damage-nya. Ya. Cukup mengagetkan tadi. Rhythm of Joy yang benar-benar dalam keadaan yang berdekatan dengan Link Setsujin. Balik lagi, ini benar-benar assassin yang udah siap banget. Wishing Lantern bahkan di tangan dari Annabelle. Ini udah siap banget untuk team fight. Bigetron tinggal menunggu momentum mereka. Tapi ingat, ada Tigreal. Idok hanya tidak punya flicker, tapi masih ada implosion. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh Bigetron karena mereka unggul jauh banget 3000 gold. Dan level 15 juga ya dari Annabelle. Cukup cuma tadi 9 menit something ya. Itu udah angka yang oke sebetulnya. Untuk Joy juga. Dan kan Setsujin dengan cukup jauh. Ini Setsujin capek banget loh promo farmingnya. Ya, dan Athena Shield ya untuk menjawab Toy Rins. Sekaligus, ini bener-bener Luke cuma jadi orang depan aja. Mau semua skill masuk ke glue-nya, dia bakal cuek. Yap. Ini Luke akan menjadi orang terdepan. Luke akan siap untuk mengusir siapapun. Membawa show. Dan mereka ada informasi, Idok tidak ada flicker. Tapi mungkin beberapa saat lagi Idok memiliki hal tersebut. Hanya saja Lordnya tidak tersentuh. Hey! Hampir saja, namun sekarang coba lihat. Sakit banget damage dari Moreno. Hampir tadi membuat Rins terkena di area mid. Tapi taman portal dibuka. Begitu sekarang belum ada yang tumbang sejauh ini. Dan Eman akan bergerak ke atas. Wow, tadi hampir saja ya tembakan dari Rins. Nyaris banget mendapatkan Lord, namun tetap bisa di-secure. Dan tugas dari Bigetron sekarang gimana cara mereka bisa memaksimalkan Lord kali ini. Udah pasti mereka akan berjalan bersama dengan Lord. Mereka kayaknya bakal take advantage dari Lord tersebut. Dan sekarang tinggal menunggu setup seperti apa yang akan diciptakan. Karena balik lagi ada AOG. Ada spread. Dan ada yang ketemu. Oke, tertangkap. Tapi itu ada Moreno. Bukan satu hal yang cukup baik. Hey, coba lihat Setsujinnya hampir saja. Dengan kecepatan yang dimiliki oleh Setsujin, dia pun masih selamat. Permainan Tempest of Blade yang begitu cantik hampir. tadi. Bisa selamat juga. Sekaligus ya untuk ngebait beberapa posisi yang kelihatan akhirnya kan dari Bigetron. Tinggal menunggu Harit ya berarti untuk sekarang ya. Karena dari tadi belum kita lihat untuk team fight 4-1-nya. Dan RRQ masih bertahan saja. 1v1 masih dipaksa sama Annabelle. Diusir terus, tapi di area tengah ada setup yang dilakukan. Apa yang membuat Dian? Connect tadi karena 2 play, tapi Emannya berhasil dikembangkan. Bahkan Setsujin sekarang udah berhasil langsung dihilangkan pula. Idok menjadi korban tambahan, tapi Dairon masih berjuang untuk bisa mengejar siapapun yang masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Sudah ada beban kehidupan yang bertambah. Rins membuat satu orang terkapar kembali dari Bigetron. Namun Bigetron belum berhenti, 2 melawan 2 sekarang. Ya, misalkan Annabelle, Luke melawan Toy dan juga Rins. Mungkin kalau melihat dari badan mereka nggak ada. Dan hati-hati Annabelle masih bisa dengan mobilitasnya untuk masuk ke bagian belakang. Dan cukup berbahaya karena kalau boleh jujur ini ada Novaria yang sebagai penjaga di belakang dari RRQ. Bigetron harus lebih berhati-hati ketika masuk ke area high ground. Karena Bigetron tadi menang jumlah, menang gold. Tapi sekarang lihat goldnya udah mulai ditarik pelan-pelan. RRQ mulai mengkikis 1000 gold. Dan Bigetron harus lebih hati-hati ketika nanti ada objektif Lord. Percobaan pertama gagal, bukan berarti percobaan kedua juga bakal gagal. Tapi jujur ini Rins udah mulai jadi masalah serius nih. Tembakannya dari tadi yang kena frontlinernya sampai banget. Weh, didorong dulu. Oke, Beri Luke komit. tetap basah. Luke yang langsung Jual dibakar in. nggak bisa. Tapi Luke, akankah dia selamat? Satu terakhirnya ada Mati. Luke. Masih bertahan sejauh ini. Coba Mati. lihat. Nice. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Iya. Dairon masuk Ada dalam area yang pertahanan yang dimiliki Ada oleh yang- pemain dari Bigetron. Aduh, nggak ada yang Akan backup. seperti apa nasibnya masing-masing XP liner tidak ada. Mau nggak mau tuker tadi ya karena udah nggak ada jalan Aktif pulang untuk juga XP. dari Dairon ya. Ya, harus lebih sabar lagi mungkin untuk kedua belah tim. Sama-sama mencari advantage juga. Karena untuk sekarang timing adalah segalanya nih. Jangan sampai tumbang ketika Lord muncul atau bahkan 10 detik sebelum adanya Lord. Dia nge-camp di sana nggak ketahuan. Annabelle, Utoy. sakit Annabelle, banget. coba lihat. Didorong, Mati. diselamatkan tapi damage Mati, tidak mati. cukup yang terlalu menyakitkan. Tapi Annabelle Aduh, gila, sakit sendirian banget mengacak-acak Annabelle-nya. dunia. Bahkan untuk sekarang ada Typhoon sampai Electric Mati. Nice. Again, Rins menjadi sang eksekutor. Itu dia tadi, backup dari lane yang cukup terlambat dan resiko yang diterima oleh Ya, bisa- Annabelle bisa sepadan tadi dengan hasil kalau memang seandainya didapatkan. Tapi Lord terbuka gold sudah mulai ditarik, so kali ini udah jadi everybody games. Oh, baru kita mention sebelumnya jangan sampai tumbang ketika timingnya tepat. Dan sekarang Lord up. Bakal di take over sama RRQ, setup seperti apa yang akan mereka ciptakan. Yap, coba lihat ada Luke yang nggak mencoba bisa dapet mengganggu, tambah. tapi Lordnya seperti akan terus-terusan mereka ajak untuk bermain. Hanya saja terlalu lama, terlalu banyak damage. Nice. Dan Luke selalu beresiko dan Oke, membuat dapat Lord, perbaikan dapat dalam Lord, begitu dapat Lord. berarti. Maka untuk sekarang dari Lord Dapat Lord. terakhir. Astagfirullah. Oh my God, Morejo yang berhasil menjawab Lord tersebut dan Light menjadi korban. Eman mencoba untuk bisa mendapatkan
akan jadi weakness point-nya, tapi Eman masuk terlalu dalam. Eman! Keras bom! Opteng! Dua orang langsung berkilat di dalam. Satu tempat yang begitu mengerikan dan Eman masih ingin lebih. Bekerja sama dengan Moreno. Dan akhirnya Jairan bisa kabur dan tidak bisa. Oh, Bigetron! Ratingnya bagus Dari banget. Setsujin yang terkena solo kill. Dari Navel. Menyisakan dua member kali ini Rims dan juga Hidup. Mereka harus kontrol temponya. Harus reset terlebih dahulu. Dan Eman, Moreno save the day. Tapi Eman tetap menjadi preman Sama dari yang Bigetron. nggak ada retri, ratingnya hyper dia Yang mati tepat loh. sasaran dan Lordnya akan merge dari area bottom lane. Semuanya gerak. Waduh, Ya, coba ke lihat end lah, Eman udah ke ya. end lah. Eman fokus darat. Sementara Hidup, implosionnya dibuka end. tapi tidak akan sanggup. Ke Immortalnya end, menghilang. Zaman bos end. dikeluarkan. Lordnya masih belum ada pertanda. End. Bikin oleh Arkeos itu End, Toya. end. Masih berusaha untuk bisa menghilangkan karena Lordnya Webpin dan dulu. Arkeos harusnya masih selamat dalam jangkauan beberapa menit ini. 4 member yang tersisa. Dan melihat dari Bigetron sepertinya mereka tidak mau mundur. Mereka akan coba. Oke, mereka akan coba kembali look yang menjadi Jin orang mundur terdepan. dulu, Jin. Ada Light Astagfirullah. jadi orang terdepan pula, tapi Eman berusaha untuk bisa membuka lagi weakness point yang emang dimiliki dari beberapa player yang ada di arah Kyoshi. Hanya saja sekarang mereka Iya, berfokus kan pada benar ke bukan end, dan kan. jaga pertama. Bigetron Esports. Ujinya 1-0 kali ini. Dominasi dari rambut merah yang belum Ratingnya terhenti. gimana tuh? Apakah melanjutkan mimpi Tusuk ke dari retrinya, Arakio Kak. New Lake yang kemarin tetap bisa dikalahkan atau Arakio akan bisa membalikan? Karena di game yang pertama kita melihat Game drama kedua yang jangan cukup sampai kecewa lagi lu terlihat. Jin. Dibilang one sided enggak, Enggak. tapi kalau dibilang